Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai regresi. Kita akan fokus ke bagian codingnya. Jadi di sini kita akan mengubah tadi ya bentuk persamaan yang matriks tadi ke dalam bentuk coding, dan kemudian kita akan mencoba menyelesaikan persamaannya seperti apa. Termasuk juga nanti untuk plotnya juga kita akan menggunakan plot yang ada di matriks. Oke, saya akan mulai share screen. Saya share aja. Dan berikutnya adalah data tadi ya, persamaan yang tadi yang kita coba datanya sebagai berikut. Pastikan bahwa jumlahnya sama, panjang datanya sama antara X dan Y. Panjang datanya berapa? Di sini tadi kita punya 10 ya sebenarnya dia. Jadi kita mau menghitung, saya kasih tangan data, kemudian kita menghitung panjang datanya berapa. Saya pakai namanya NN di sini gitu. Kemudian kan tadi kita butuh 5 informasi ketika kita mau menghitung B dan M atau A dan B tadi itu ya istilahnya, atau istilahnya koefisien-koefisien yang ada di persamaan regresi linear. Yaitu yang pertama adalah N, jumlah data, kemudian jumlah semua data X, jumlah semua data Y, jumlah data X yang sudah dikuadratkan, dan jumlah data X dan X kali Y begitu. Sehingga di sini sebenarnya proses itu kita gunakan cuma bagian ini nih, yaitu pertama kita akan menghitung, saya buat dulu nih nilai awalannya agar karena dia adalah, kalau ada sigma selalu akan ada looping untuk kemudian dikumpulkan ke satu nilai, dan nilai itu akan saya sebut sebagai sum x, sum xx, sum y, dan sum xy. Artinya itu adalah tadi ya yang di dalam matriks itu. Ini kasih nilai awal nol semua dulu karena dia berupa penjumlahan ya, karena dia adalah sigma. Nah, makanya dia mulai dari nol terlebih dahulu, dan di sini udah kita tinggal sebenarnya masuk ke dalam rumusnya ya. Ini kita pakai rumus looping untuk menjumlahkan semua, misalkan sum x, maka dia karena digunakan untuk menjumlahkan semua x, maka di sini adalah sum x sama dengan sum x plus xi, ya artinya i ke satu, i ke 2 sampai i ke nn. Nn itu adalah panjang datanya. Yang paling terakhir dia berapa sih di variabel X begitu. Termasuk yang Y juga kayak begitu. Kalau nanti yang X, X berarti yang ini X-nya dikuadratkan terlebih dahulu, baru kemudian nanti dijumlahkan terus. Begitu juga untuk yang XY, yaitu XY dikalikan Y. Kenapa ada indeks I di sini? Indeks I di sini itu adalah fungsi dari loopingnya gitu ya, yang akhirnya kita bisa menjumlahkan suku ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dalam hal ini adalah suku ke 10 kayak begitu. Kalau ini sudah diproses semuanya, maka kita akan dapatkan sum x, yaitu jumlah semua nilai x, sum y itu adalah jumlah semua nilai y, sum xx itu adalah x dikuadratkan kemudian dijumlahkan semuanya, sum xy, x dan y itu dikalikan kemudian baru dijumlahkan. Nah, setelah kita selesai menghitung itu, tugas kita selanjutnya adalah membentuk matriks. Membentuk matriks di sini M dan N kalau saya nyebutnya ya. Matriks M dan N itu adalah yang tadi, kalau saya pakai anotasi ya. Matriks M dan N. Matriks M dan N itu adalah matriks tadi yang eh, kalau teman-teman nyari tadi ya A, B, M dan N itu ada matriks, dua matriks. Yang M itu adalah yang dia matriksnya persegi, ada 4 kalau di sini. Kalau yang N tuh matriks kolom ini ya, atau kolom gitu, atau vektor ini. Ini matriks M tuh berarti dia baris pertamanya NN sum X, kemudian baris keduanya sum X sum XX. Kalau yang N dia sum Y, baris keduanya sum XY. Nah, setelah kita membuat, kenapa sih perlu dibuat matriks ini dulu ya, biar kemudian kita bisa memproses kan base-nya di sini ketika kita mau menghitung A dan B itu adalah matriksnya kan ya. Jadi sehingga
kita perlu nih membentuknya dalam bentuk matriks terlebih dahulu, baru kita bisa operasikan. Kemudian seperti rumus tadi, di sini saya anggap A dan B ini adalah variabel A gitu. Jadi nanti ada A1 sama A2 gitu. Itu adalah inverse M dikalikan N di sini ya. Inverse M dikalikan N. Udah, kita dapat. Nanti bisa di ini saya kasih titik koma, berarti saya tampilkan hasilnya. Nah, setelah itu tugas kita yang selanjutnya adalah saya hapus dulu. Kita udah dapat nih sebenarnya di sini ya. Di sini kita udah eh, kita udah dapat nilai variabel untuk koefisien untuk bersamaan regresi nilai linearnya. Tapi kita masih perlu lagi nih. Yang kedua adalah kita melakukan fitting agar kemudian nanti kita bisa plot, kita bisa bandingin data yang asli di awal tadi dengan data hasil regresi linearnya kayak gitu. Maka yang kita lakukan adalah yaitu memasukkan semua nilai X yang kita punya dari awal, dari datanya, ke persamaan regresi linear yang sudah kita dapatkan. Yaitu di sini ada saya pakai namanya XFIT. XFIT itu adalah XI sebenarnya sama dengan XI. Kemudian YFIT itu adalah Y yang baru di sini. Berarti dia adalah A1 ditambah A2 dikalikan XI. Jadi di sini nanti kita akan dapat harusnya sih XFIT dan YFIT-nya adalah garis lurus gitu. Setelah itu ini expose sama YV saya tampilkan, baru saya plot. Nah, itu udah coba kita running ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, jadi data yang fitting mungkin nggak begitu kelihatan. Saya coba kalau pakai bintang. Nah, kayak gini. Jadi yang warna hitam ini adalah data asli yang dipunya dari ini ya soal tadi itu. Kemudian yang warna merah ini itu adalah hasil regresi linearnya. Ini kan garisnya garis lurus gini ya. Kemudian ada ini nih ya apa namanya titik-titik hasil perhitungan regresi linearnya itu yang kita coba tadi itu kayak gitu. Ini cukup cukup simpel sih sebenarnya. Kita bisa mengganti datanya dengan data-data yang lainnya gitu ya nanti biar bisa mudah ataupun kita juga bisa mau menampilkan hasilnya di persamaan di plotting itu juga bisa nanti bisa kita coba. Oke. Cukup simpel sih sebenarnya di sini. Yang penting biasanya tuh kalau untuk regresi linear ya ini lebih gampang karena memang persamaannya kan cuma A plus BX begitu ya. Itu kan jauh lebih simpel, cuma ada dua koefisien yang kita cari. Tapi nanti kalau udah masuk yang non linear berarti akan jauh lebih challenging, akan lebih banyak. Bisa aja nanti kalau yang polinom berarti derajatnya ada dua, tiga dan seterusnya. Atau kalau misalkan yang tadi ada eksponensial atau perpangkatan, kita bisa melakukan linearisasi terlebih dahulu untuk kemudian kita dapat persamaan linearnya, baru kemudian akan dikembalikan lagi kayak gitu. Oke, sekian untuk bagian coding materi kali ini.